Banyak ahli klan Yao di langit tiba-tiba memancarkan cahaya terang dari tubuh mereka. Doki mereka bergejolak liar. Hun Huzi langsung menyadari niat mereka. Mereka berniat menghancurkan diri sendiri. Jika dilakukan bersama-sama, ledakan itu bahkan bisa merobek dunia yang tersegel ini. Namun, Nihility Devouring Flame yang telah berubah menjadi tunling tak terhitung jumlahnya, tidak mampu menghentikan mereka. Di saat yang sama, Hun Huzi membuka gulungan dengan api hitam dan memanggil pasukan klan Hun. Dua sosok tua yang sangat kuat muncul dari terowongan api. Yao Dan langsung mengenali mereka. Hun Jing, Hun Yan. Dua dari 4 orang suci iblis klan Hun benar-benar datang bersama. Hun Jing kemudian menawarkan satu pilihan. Jika klan Yao bersedia menjadi klan bawahan klan Hun, mereka masih bisa mempertahankan garis keturunan mereka. Namun, Yao Dan menolak dengan tegas. Bahkan jika klan Yao harus mengorbankan darah terakhir kami tidak akan hidup memalukan di bawah klan Hun. Hun Jing hanya tersenyum dingin. Kalau begitu, kami hanya bisa membunuh kalian semua. Para ahli klan Hun langsung menyerang. Melihat hal itu, para tetua klan Yao segera meledakkan diri. Boom! Ledakan dahsyat menghancurkan pegunungan dan membuat dunia yang tersegel mulai retak. Yao Dan sadar, satu-satunya cara untuk menyelamatkan sebagian garis keturunan klan Yao adalah mengorbankan diri mereka sendiri. Teruskan! Atas perintahnya, para ahli klan Yao terus menghancurkan diri tanpa ragu. Namun, Hun Jing mulai mengganggu mereka. Dengan kekuatannya, ia melempar para ahli klan Yao yang hendak meledakkan diri, membuat pengorbanan mereka sia-sia. Melihat hal itu, Yao Dan memanggil tetua Wan Huo dan para tetua terkuat lainnya. Mereka menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatan dan menghadapi klan Hun dalam pertarungan terakhir. Hun Huzi kemudian menghadang mereka sendirian. Di tengah kekacauan itu, Xiao Yan hanya bisa mengepalkan tangannya. Ia teringat bagaimana klan Xiao dahulu mengalami nasib yang sama. Demi mempertahankan garis keturunan, para anggota klan Yao rela mengorbankan hidup mereka tanpa sedikit pun penyesalan. Namun, Yao Dan kemudian menghampiri Xiao Yan dan membawa lebih dari selusin generasi muda klan Yao. Xiao Yan, para ahli klan Yao akan menghancurkan diri untuk merobek dunia ini dan memberimu kesempatan melarikan diri. Aku mohon padamu, bantu aku mempertahankan garis keturunan klan Yao. Xiao Yang terdiam. Ia sendiri bahkan belum mampu melindungi klan Xiao, tetapi dalam situasi ini, ia tidak punya pilihan selain menerima permintaan tersebut. Aku akan melakukan yang terbaik. Yao Dan kemudian meminta Yao Tian, Yao Ling, dan para pemuda lainnya mengikuti semua perintah Xiao Yan. Sementara itu, Yao Dan bersama para tetua klan Yao kembali menghadang Hun Jing dan Hun Yan. Pertarungan besar pun pecah. Para tetua klan Yao terus menghancurkan diri, membuat segel ruang semakin retak. Xiao Yan segera membawa Yao Tian, Yao Ling, Yao Lao, dan yang lainnya menuju celah tersebut. Namun, klan Hun tidak membiarkan mereka pergi. Para tunling dan ahli klan Hun langsung mengepung kelompok Xiao Yan. Pak Tua Shenong segera membantu dengan api roh kehidupan, menciptakan lautan api hijau yang menahan serangan musuh. Saat kelompok Xiao Yan semakin dekat dengan celah ruang, Hun Huzi berteriak, "Tuan Nihility, hentikan Xiao Yan! Dia juga memiliki Toushi Ancient God Jade." Namun, Nihility Devouring Flame menolak. Ia tidak bisa membagi dirinya untuk menghentikan Xiao Yan karena harus menjaga segel ruang, dan saat ini telah terbagi menjadi tunling yang tak terhitung jumlahnya. Kesempatan itu dimanfaatkan Hun Yan. Salah satu dari 4 orang suci iblis klan Hun tersebut meninggalkan pertarungannya dan langsung menghadang kelompok Xiao Yan. Xiao Yan, namamu sudah sangat terkenal di klan Hun. Kau adalah satu-satunya orang yang mampu membuat klan Hun mengalami kerugian berkali-kali. Kekuatan Hun Yan sangat mengerikan. Ia telah mencapai tingkat Doseng bintang 7 tingkat lanjut, jauh lebih kuat dari Yao Dan. Pak Tua Shenong langsung menyerang dengan api roh kehidupan. Namun, Hun Yan dengan mudah menghancurkan serangannya. Kelompok Xiao Yan mencoba menghindar, tetapi beberapa ahli di belakang mereka langsung tewas dalam satu serangan. Melihat Hun Yan berdiri tepat di depan celah ruang, Xiao Yan tahu bahwa mereka harus mengalahkannya jika ingin melarikan diri. Raja Utara! Xiao Yan segera mengirim Raja Utara untuk menghadang Hun Yan. Namun, kekuatan Hun Yan terlalu besar. Raja Utara yang sekuat apapun tetap terdesak dan tubuhnya mulai mengalami kerusakan. Yi kecil! Xiao Yan akhirnya menyatukan dirinya dengan Little Yi,
dan mengaktifkan tubuh api pemusnahan. 6 api surgawi kemudian bergabung membentuk pemusnahan teratai api. Boom! Ledakan dahsyat menghantam hunian. Namun ketika badai api menghilang, hunian ternyata masih berdiri. Hanya ini kemampuanmu? Serahkan Toshi Ancient God Jade itu, dan aku akan membiarkanmu mati dengan damai. Xiaoyan terkejut. Bahkan dengan tubuh api pemusnahan dan pemusnahan teratai api, ia masih tidak mampu melukai hunian dengan serius. Namun Xiaoyan belum menyerah. Ia menatap Pak Tua Shenong dan Yao Tian. Pinjamkan aku api surgawi kalian. Tanpa banyak bertanya, Pak Tua Shenong menyerahkan api roh kehidupan. Yao Tian juga memberikan api bumi spiritual penyu. Kini, Xiaoyan memiliki 6 api surgawi miliknya sendiri, ditambah 2 api surgawi lainnya. 8 api surgawi. Xiaoyan mulai menggabungkan semuanya menjadi satu teratai api yang belum pernah ada sebelumnya. Namun, mengendalikan 8 api surgawi bukanlah perkara mudah. Energi yang dibutuhkan sangat besar, bahkan menguras Douqi Xiaoyan dengan cepat. Dengan kekuatan spiritualnya yang sempurna, Xiaoyan akhirnya berhasil menstabilkan 8 api surgawi tersebut. Fluktuasi mengerikan mulai menyebar. Bahkan Hunian merasakan bahaya besar dari kekuatan itu. Bocah ini hanya Douseng bintang 5, tapi mampu melepaskan serangan seperti ini. Hunian langsung bergerak. Ia menghantam Raja Utara hingga terpental jauh, lalu menerobos pertahanan Yao Lao dan Pak Tua Shenong. Pak Tua Shenong mencoba menghadang dengan telapak racun merah, tetapi langsung terluka parah. Hunian kemudian muncul tepat di depan Xiaoyan. Sekelompok udang kecil ingin melarikan diri dari tangan klan Hun? Dalam mimpimu. Cakar hitam Hunian langsung menebas tubuh Xiaoyan. Namun di wajahnya justru muncul senyuman. Meledak! Hunian tiba-tiba merasakan bahaya. Di belakangnya, sebuah teratai api 8 warna telah muncul dan berputar perlahan. Ekspresinya langsung berubah drastis.